Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita di program kesayangan kita Penyejuk Kolbu. Apa kabar ibu-ibu MT Ar-Rahman? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, tepuk tangannya dong untuk kita semua. Nah, ini udah segmen terakhir kita ya, udah ya. Yeah. Oke, ngomong-ngomong ini udah keren banget nih wardrobe-nya. Kalau boleh tahu dari mana nih wardrobe-nya? Alhamdulillah, ini dari Hudan ya. Oke, terima kasih untuk Hudan yang selalu mensupport untuk wardrobe kita ya. Iya. Oke, nah ini di segmen terakhir pemirsa, seperti biasa saya juga masih ingin bertanya kepada Ude terkait topik kita hari ini, yaitu tentang etika berbicara. Namun seperti biasa karena saya merasa sangat spesial, jadi saya akan berikan saja pertanyaannya untuk dua orang ya. Dua orang di segmen terakhir. Silakan berikutnya yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keke Parida dari MT Ar-Rahman Graha Indah Sukaraja. Ustadz mau bertanya. Boleh dong. Ustadz, gimana cara mengajarkan anak kita supaya bersikap atau berkata jujur, baik terhadap orang tua ataupun orang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan untuk yang bertanya. Masya Allah. Ini tentang gimana dengan hubungannya dengan anak nih. Ini pasti ranahnya Ustadz dan juga ibu-ibu semuanya nih. Gimana? Kenapa ranahnya Ustadz berarti belum punya anak ya? Iya, belum. Karena belum nikah belum, kan? Oh, ya. iya, Jadi iya. saya belum pengumuman. belum punya anak juga. Ya. Oh iya. Ya. Kapan nikah? Insya Allah maybe. Maybe yes, benar. Langsung aja dijawab deh ya. Jadi kalau bicara mengenai anak, pendidikan anak, kita ambil rujukannya dari kitabnya Dr. Abdullah Nasi Ulwan yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Nah, gimana pendidikan anak dalam Islam? Bagaimana caranya agar kita berhasil sukses dalam mendidik anak kita supaya tadi salah satunya ya berkata benar, jujur dan sebagainya. Yang pertama yang harus dilakukan kita sebagai orang tua adalah memberikan keteladanan yang baik. Jadilah kita sebagai contoh terbaik buat anak kita. Kalau kitanya jujur, kalau kita selalu berbicara benar, maka anak pun akan mengikuti kita sebagai orang tuanya. Jangan sekali-kali kita berkata tidak benar ataupun berjanji yang tidak dipenuhi. Misal, nanti ayah pulang, kalau ayah pulang, ayah belikan es krim ya. Pas begitu pulang, nggak dibelikan es krim. Lupa. Nah, jadi lagu. Ketika lupa, maka sampaikan permintaan maaf. Jangan kemudian itu terulang. Katanya harus berbicara benar. Kok ini bohong ayah saya? Kok berdusta? Tiap kali pulang nggak bawa es krim. Ya. Nah, jadi harus ada keteladanan. Kita mesti jujur, kita mesti benar. Yang kedua, kita juga mesti memberikan pembiasaan yang baik kepada anak kita. Mungkin kalau ibu-ibu di sini sudah punya cucu ya, rata-rata ya cucu-cucu semua ya. Jadi kita mesti memberikan pembiasaan yang baik. Kalau biasa dari sejak kecil suka berbicara benar, berkata benar, nggak berbicara dusta, maka biasakan. Sehingga ketika anak sudah besar, anak sudah dewasa, anak kerja gitu kan, kemudian dia selalu jujur di pekerjaannya, dia selalu benar di tempat kuliahannya, itu pasti adalah dari sejak kecil sudah dibiasakan. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu membuka dialog dan pengajaran. Ya, jarang kan sekarang orang tua buka dialog ya. Ngobrol gitu kan dari hati ke hati. Kadang sekarang malah sibuknya dengan gadget. Sibuk dengan gadget, satu. Kedua, kadang juga mohon maaf, orang tua sibuk dengan pekerjaan. Ya, mamahnya kerja, ayahnya kerja, neneknya kerja. Kerjanya apa? Yang ngasuh itu juga kerja. Nah, kalau seandainya nenek-nenek di sini titipkan oleh orang tua dari anak-anak kita atau ya cucu lah berarti ya, maka yuk kita buka dialog kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan 3 poin itu, dari sekian banyak poin ya Kak ya, kita akan berhasil memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Salah satunya adalah berbicara benar. Iya, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Ustadz. Keren ya, jadi nanti bisa jadi sebuah inspirasi juga kalau kelak suatu hari saya punya anak ya. Insya Allah. Ya. Segera nikah ya. Amin, insya Allah ya pemirsa ya. Kapan?
Ya, kita langsung next aja ya pertanyaan berikutnya. Baik pemirsa ya, ini pertanyaan terakhir dari MTA Rohman, silakan Ibu. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lina Hendrawati dari MT Ar-Rahman, Geraha Indah, Sukaraja, Bandung. Izin bertanya Ustadz, Iya, boleh. bagaimana tanggapan Ustadz tentang etika bicara di media sosial? Hmm. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa, berikan tepuk tangan ya, karena ini pemirsa dan juga ibu-ibu dari MT Ar-Rahman, kita berbicara tentang media sosial udah ya. Ini sekarang mah sudah tidak asing lagi ya. Hampir semua usia menggunakan yang namanya media sosial ya. Baik itu WA ya, Facebook, Instagram, ataupun juga media sosial lainnya nih. Terkadang ya kita berinteraksi ya Bu ya, betul ya Bu ya? Ada yang bikin status, ada yang bikin apa lagi Bu biasanya? Foto, video. Nah, ada juga biasanya yang dengan kata-kata nih. Baik kata-katanya dengan tulisan atau juga dia berbicara langsung, ya kan? Nah, ini tadi pertanyaan adalah bagaimana sih kita etikanya gitu. Etikanya adalah saring sebelum sharing ya. Oh, gitu ya. Jadi kita saring dulu nih pembicaraan kita. Tadi yang saya sampaikan juga, kita pikirkan dulu. Jangan sampai saat kita berbicara entah lewat tulisan. Kalau lewat tulisan berarti jari-jari kita yang bergerak ya. Atau lewat pembicaraan secara langsung, berpikir dulu. Ini dampak dan efeknya manfaat atau madorot. Maka suka ada istilah jejak digital tuh kayak. Jejak digital kejam ya. Kalau jejak digital kita baik, pembicaraan kita baik, memang ya setiap manusia itu pasti punya persoalan. Betul. Ya, saat kita ada persoalan, saat kita ada mungkin clash ya atau apapun lah, jangan sedikit-sedikit dibicarakan di media sosial. Karena nggak sedikit sekarang seperti itu ya ibu-ibu ya. Karena saya nggak enak sama teman saya, akhirnya dibicarakan di media sosial. Si Etama ada si Siuk, gitu ya. Si segala dibicarakan. Nah, hati-hati. Nggak boleh, jangan sampai kelak di akhirat kita menyesal. Karena pembicaraan, karena kata-kata kita yang menyebabkan orang jadi tersakiti dengan apa yang kita bicara. Jadi lebih baik kalau kita lagi ada problem Ibu ya, kalau saya biasanya hindari handphone dulu. Ya gitu. Jadi ini sedikit sip juga ya, karena saya pernah alay pada zamannya Bu. Oh gitu alay, ya. apa itu alay ya? Ya lebay segala macam ditulis gitu ya. Nah itu kalau kita memang lagi stres, banyak problem, kalau kita pegang handphone pasti kita pengen nulis itu. Atau kita jadi kalau sekarang saya biasa langsung simpan. Udah HP-nya ya, disimpan aja. Disimpan sampai kita udah mulai rada enak nih. Reda lah ya. Reda, baru saya ambil lagi gitu. Kalau itu kalau ala saya gitu. Jadi hindari, karena kalau ada di depan kita pasti sekecil apapun gitu ya. Ya, kalau saya kan karena memang saya MC nih, biasanya saya menemukan tamu ataupun yang komplain atau apa, pasti pulangnya saya pengen bersungut-sungut gitu ya, pengen marah-marah segala macam. Kalau handphonenya kita pegang. Itu bahasa apa bersungut-sungut ya? Bersungut-sungut itu. Kirain saya tadi dengarnya bersungut-sungut. Kok bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu berbicara dengan mulut yang sangat frontal udah ya. Ya kan? Jadi pengen sumpah serampah segala macam gitu ya. Nah, itu ya kesal gitu ya. Betul. Tapi kalau tips ala saya, Bu, biasanya saya nggak pegang dulu handphone kalau lagi emosi mah, lagi kesel gitu. Udah pegang dulu aja, jangan sampai dibuka gitu. Gitu deh. Hati-hati ibu jangan terpancing ya. Kadang-kala suka ada pemberitaan yang hoax kan? Betul. Jangan mudah di-share, apalagi kita plus dengan komentar-komentar dari kita, tuh hati-hati. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan ya di program kesayangan kita, Penyejuk Kolbu. Insya Allah membuat hati kita semakin sejuk. Mudah-mudahan ini MT Ar-Rahman sekarang hatinya semakin sejuk ya ibu-ibu di sini ya. Iya, karena Masya Allah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ude mengenai etika berbicara. Yang penting intinya adalah satu, ketika kita berbicara harus dipikir, kemudian juga jangan sampai menyakiti hati orang lain, dan gunakanlah media sosial dengan bijak ya. Terima kasih sekali lagi untuk Hudan ya,
yang Ya. sudah support kita. Terima kasih Hudan ya yang sudah mensupport kita. Hudan Muslimwear ya. Terima kasih sekali lagi. Dan tentunya pemirsa dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang selalu menyaksikan dan juga menyimak Penyejuk Kolbu. Dan terima kasih juga untuk MT Ar-Rahman, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Untuk itu saya Aka Ahmad mohon maaf dan juga undur pamit. Dan juga Ustadz Deden beserta MT Ar-Rahman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.